Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil. Permintaan maaf ini lantaran beredar luas potongan rekaman video pernyataan putra Presiden Jokowi itu yang kemudian viral di media sosial. Dilansir dari Kompas, Gibran mengaku salah dan meminta maaf, bahkan Gibran pun mohon dikoreksi jika ada statementnya yang salah atau keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Adapun asam sulfat, H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Selain meminta maaf karena salah penyebutan asam folat dan asam sulfat, Gibran juga merespons soal kritik pemberian susu UHT. Diketahui, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming kerap membagikan susu dan makanan kepada anak-anak selama masa kampanye ini. Menurut Gibran, bantuan susu itu hanya bagi anak di atas usia 2 tahun. Untuk yang 2 tahun ke atas, kemarin sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI dan anti ASI juga. Ya. Kalau 2 tahun ke bawah, kalau ASI, ya. Hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini. Lidah Gibran keseleo saat bahas ibu hamil, disindir Anies, bukan dari bengkel. Gibran Rakabuming Raka menyadari telah salah ucap soal nutrisi penting untuk ibu hamil. Pernyataan Capres pendamping Prabowo Subianto itu dalam seketika viral di media sosial. Tak hanya itu, Anies Baswedan yang menjadi kompetitornya di Pilpres 2024 nanti juga ikut berkomentar. Pernyataan Gibran yang viral di media sosial itu terucap saat putra Joko Widodo menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Gibran menyebut asam sulfat menjadi nutrisi penting yang dibutuhkan ibu hamil. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Gibran akhirnya buka suara. Wali Kota Solo langsung minta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Ketika diminta tanggapan terkait reaksi warganet yang kini merundungnya di media sosial, Gibran enggan banyak bicara. Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Anies juga bereaksi atas kekeliruan kompetitornya itu. Capres nomor 1 menyinggung istilah asam sulfat yang diucapkan Gibran. Sindiran itu disampaikan Anies saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan pengentasan stunting harus dilakukan pada ibu hamil. Dia menyebut ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Mengutip dari Tribunnews.com, asam sulfat H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, dan kertas. Sementara itu, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Teruskan kemarin itu hampir jadi wakil presiden saya ini. Tanya tetap mas, dibuang di mana saja tetap mas. Kemarin itu Capres hampir nomor jadi urut wakil 2 presiden Prabowo saya ini. Subianto memberikan statement yang mengejutkan. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ada sosok yang nyaris saja menjadi cawapresnya. Statement ini dikatakan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023. Sosok yang disebut Prabowo Subianto itu bukan Gibran Rakabuming Raka, namun sosok itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang hampir menjadi cawapres pilihannya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun pada akhirnya Prabowo Subianto memilih putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pada acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat lalu, awalnya Prabowo Subianto menyapa Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Prabowo mengatakan dirinya memiliki intuisi yang kuat bahwa Ridwan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat, melainkan juga menembus ke tingkat nasional.
di bawah pintu. Hadir Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional. Tutur Prabowo dikutip dari siaran pers. Prabowo merasa misinya acap kali tepat, sehingga dia merasa Ridwan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia. Feeling saya sering tepat, jadi saya punya feeling ini Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Imbuh Prabowo. Prabowo lantas buka bukaan bahwa ia hampir saja memilih Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin Ridwan Kamil hampir jadi wakil presiden saya. Tapi emas di mana saja tempat emas, ujar Prabowo. Kaget Caimin kenapa Prabowo tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan? Aslinya Menhan itu saya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim bahwa dirinya lah yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, bukan Prabowo Subianto. Caimin menjelaskan hak tersebut karena ingin merespon Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto telah dinyatakan bahwa narasi perubahan yang dibawa PKB dan koalisinya di Pilpres 2024. Padahal PKB dan Nasdem masih ada di dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Caimin menuturkan kalau PAN merupakan partai yang tidak mendukung Presiden RI Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dia membandingkan dengan PKB yang mendukung Jokowi. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali gagal lagi, dia ini 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya mengawal Jokowi dari awal, ujar Caimin kepada wartawan Senin 27 November 2023. Tetapi lanjutnya PAN justru mendapatkan kedudukan di pemerintahan padahal tidak pernah mendukung Jokowi. Pun Caimin juga menjelaskan kepada Prabowo Subianto yang tadinya kursi Menteri Pertahanan akan dijanjikan untuk Caimin. Tiba-tiba dia PAN masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayanlah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janji begitu, kata dia. Ketua Umum PKB itu menyebutkan koalisi yang ada saat ini tidak bisa disebutkan berada di dalam atau di luar pemerintahan. PKB saat ini justru bergabung dengan koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem dan PKS. Koalisi itu sepakat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Pasangan Anies Caimin telah menyandang nomor urut 1 di Pilpres 2024. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali nggak dukung, mau 3 kali gagal lagi dia nih. Tepuk tangan dong. Saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Nah tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayan lah gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin dari pendukung Prabowo. Nah saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tubuh nongol dari Sunroof Alphard, Prabowo hentikan mobil demi bendera Palestina. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan aksi yang tidak terduga. Prabowo mengawali kampanyenya perdana di Banten dengan mendatangi Masjid Banten Lama, Serang, Banten pada Minggu 3 Desember 2023 siang. Prabowo bersama keluarga besar atau pertama kali datang ke kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Kesepuhan Kenaziran Kesultanan Banten, Ki Ahmad Jazili Wasi.
Tak berjalan, mereka memakai mobil golf menuju lokasi rumah yang terletak 500 meter dari tugu Masjid Batu Lama. Setelah itu, rombongan Prabowo dan keluarga besar atur berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Masjid Agung Banten. Usai berziarah, Prabowo kembali ke mobilnya untuk melanjutkan kampanye ke titik lokasi berikutnya. Dalam perjalanan menuju lokasi kampanye, Prabowo tiba-tiba meminta pasukan patroli dan pengawal untuk menghentikan kendaraannya. Lalu mantan Danjen Kopassus itu muncul dari atap mobil Alphard putih. Pemilik goyang kemoi meminta ajudannya membeli bendera Palestina yang dijual di sebuah toko di pinggir jalan. Ajudan Prabowo pun langsung bergegas membeli bendera Palestina tersebut. Kemudian ajudan itu memberikannya kepada Prabowo yang berada di atap mobil. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung mengalungkan bendera Palestina itu di bahunya. Melihat hal ini, ratusan simpatisan maupun warga yang berada di pinggir jalan teriak histeris. Mereka terus meneriakkan nama Prabowo. Lalu Prabowo pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dari atap mobil. Tak hanya itu, Prabowo juga melemparkan kaos dan coklat kepada warga maupun pengendara yang sedang bermacet-macetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Debat capres besok gimana Mas? Udah siap nggih. Nanti lagi nggih. Makasih nggih. Dituding takut adu debat di Pilpres 2024, Gibran sebut silakan saja ya. Debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak 5 kali ini menggunakan format dengan dihadiri oleh Capres-Cawapres. Melansir Kompas, tak seperti Pilpres 2019, format debat Pilpres 2024 tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Dengan format yang berbeda itu, muncul narasi Gibran Rakabuming Raka takut debat antar Cawapres. Debat Capres-Cawapres perdana akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Ketua KPU RI Hashim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Gibran lantas memberikan pernyataan soal format baru debat Pilpres 2024 itu. Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu akan mengikuti keputusan KPU. Terkait adanya tudingan dirinya takut debat, putra sulung Presiden Joko Widodo tidak terlalu ambil pusing. Dia tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan mengambil cuti atau tidak untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Komisioner KPU RI Idam Holik membantah pihaknya meniadakan debat Capres maupun debat Cawapres, sebab debat khusus Capres dan Cawapres merupakan regulasi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Pasal 277. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak? Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil.
Permintaan maaf ini lantaran beredar luas potongan rekaman video pernyataan putra Presiden Jokowi itu yang kemudian viral di media sosial. Dilansir dari Kompas, Gibran mengaku salah dan meminta maaf, bahkan Gibran pun mohon dikoreksi jika ada statementnya yang salah atau keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Adapun asam sulfat, H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Selain meminta maaf karena salah penyebutan asam folat dan asam sulfat, Gibran juga merespons soal kritik pemberian susu UHT. Diketahui paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming kerap membagikan susu dan makanan kepada anak-anak selama masa kampanye ini. Menurut Gibran, bantuan susu itu hanya bagi anak di atas usia 2 tahun. Untuk yang 2 tahun ke atas, kemarin sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI dan anti-ASI juga. Kalau 2 tahun ke bawah, kalau ASI. Ya. Hamil harus dicek yodium asam sulfat ini. Lidah Gibran keseleo saat bahas ibu hamil, disindir Anies, bukan dari bengkel. Gibran Rakabuming Raka menyadari telah salah ucap soal nutrisi penting untuk ibu hamil. Pernyataan Capres pendamping Prabowo Subianto itu dalam seketika viral di media sosial. Tak hanya itu, Anies Baswedan yang menjadi kompetitornya di Pilpres 2024 nanti juga ikut berkomentar. Pernyataan Gibran yang viral di media sosial itu terucap saat putra Joko Widodo menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Gibran menyebut asam sulfat menjadi nutrisi penting yang dibutuhkan ibu hamil. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Gibran akhirnya buka suara. Wali Kota Solo langsung minta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Ketika diminta tanggapan terkait reaksi warganet yang kini merundungnya di media sosial, Gibran enggan banyak bicara. Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Anies juga bereaksi atas kekeliruan kompetitornya itu. Capres nomor 1 menyinggung istilah asam sulfat yang diucapkan Gibran. Sindiran itu disampaikan Anies saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan pengentasan stunting harus dilakukan pada ibu hamil. Dia menyebut ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Mengutip dari Tribunnews.com, asam sulfat H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, dan kertas. Sementara itu, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Teruskan kemarin itu hampir jadi wakil presiden saya ini. Tadi tetap mas dibuang di mana saja tetap mas. Kemarin itu Capres nomor jadi wakil 2 presiden Prabowo saya. Subianto memberikan statement yang mengejutkan. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ada sosok yang nyaris saja menjadi cawapresnya. Statement ini dikatakan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda Aspirasi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023. Sosok yang disebut Prabowo Subianto itu bukan Gibran Rakabuming Raka, namun sosok itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang hampir menjadi cawapres pilihannya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun pada akhirnya Prabowo Subianto memilih putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pada acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat lalu, awalnya Prabowo Subianto menyapa Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Prabowo mengatakan dirinya memiliki intuisi yang kuat bahwa Ridwan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat, melainkan juga menembus ke tingkat nasional. Hadir Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional, tutur Prabowo dikutip dari siaran pers. Prabowo merasa intuisinya acap kali tepat, sehingga dia merasa Ridwan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia.
Feeling saya sering tepat, jadi saya punya feeling ini, Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Imbuh Prabowo. Prabowo lantas buka-bukaan bahwa ia hampir saja memilih Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin Ridwan Kamil hampir jadi wakil presiden saya. Tapi emas di mana saja tempat emas, ujar Prabowo. Kaget Caimin kenapa Prabowo tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan? Aslinya Menhan itu saya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim bahwa dirinya lah yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, bukan Prabowo Subianto. Caimin menjelaskan hak tersebut karena ingin merespon Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto telah dinyatakan bahwa narasi perubahan yang dibawa PKB dan koalisinya di Pilpres 2024. Padahal PKB dan Nasdem masih ada di dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Caimin menuturkan kalau PAN merupakan partai yang tidak mendukung Presiden RI Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dia membandingkan dengan PKB yang mendukung Jokowi. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali gagal lagi, dia ini 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya mengawal Jokowi dari awal, ujar Caimin kepada wartawan Senin 27 November 2023. Tetapi lanjutnya PAN justru mendapatkan kedudukan di pemerintahan padahal tidak pernah mendukung Jokowi. Pun Caimin juga menjelaskan kepada Prabowo Subianto yang tadinya kursi Menteri Pertahanan akan dijanjikan untuk Caimin. Tiba-tiba dia PAN masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayanlah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janji begitu, kata dia. Ketua Umum PKB itu menyebutkan koalisi yang ada saat ini tidak bisa disebutkan berada di dalam atau di luar pemerintahan. PKB saat ini justru bergabung dengan koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem dan PKS. Koalisi itu sepakat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Pasangan Anies Caimin telah menyandang nomor urut 1 di Pilpres 2024. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali nggak dukung, mau 3 kali gagal lagi dia nih. Tepuk tangan dong. Saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Nah, tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayan lah gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin dari pendukung Prabowo. Nah, saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tubuh nongol dari Sunroof Alphard, Prabowo hentikan mobil demi bendera Palestina. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan aksi yang tidak terduga. Prabowo mengawali kampanyenya perdana di Banten dengan mendatangi Masjid Banten Lama, Serang, Banten pada Minggu 3 Desember 2023 siang. Prabowo bersama keluarga besar atau pertama kali datang ke kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Kesepuhan Kenaziran Kesultanan Banten, Ki
Ahmad Jazili Wasi. Tak berjalan, mereka memakai mobil golf menuju lokasi rumah yang terletak 500 meter dari tugu Masjid Batu Lama. Setelah itu, rombongan Prabowo dan keluarga besar atur berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Masjid Agung Banten. Usai berziarah, Prabowo kembali ke mobilnya untuk melanjutkan kampanye ke titik lokasi berikutnya. Dalam perjalanan menuju lokasi kampanye, Prabowo tiba-tiba meminta pasukan patroli dan pengawal untuk menghentikan kendaraannya. Lalu mantan Danjen Kopassus itu muncul dari atap mobil Alphard putih. Pemilik goyang kemoi meminta ajudannya membeli bendera Palestina yang dijual di sebuah toko di pinggir jalan. Ajudan Prabowo pun langsung bergegas membeli bendera Palestina tersebut. Kemudian ajudan itu memberikannya kepada Prabowo yang berada di atap mobil. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung mengalungkan bendera Palestina itu di bahunya. Melihat hal ini, ratusan simpatisan maupun warga yang berada di pinggir jalan teriak histeris. Mereka terus meneriakkan nama Prabowo. Lalu Prabowo pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dari atap mobil. Tak hanya itu, Prabowo juga melemparkan kaos dan coklat kepada warga maupun pengendara yang sedang bermacet-macetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Debat capres besok gimana Mas? Udah siap nggih. Nanti lagi nggih, makasih nggih. Dituding takut adu debat di Pilpres 2024, Gibran sebut silakan saja ya. Debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak 5 kali ini menggunakan format dengan dihadiri oleh Capres-Cawapres. Melansir Kompas, tak seperti Pilpres 2019, format debat Pilpres 2024 tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Dengan format yang berbeda itu, muncul narasi Gibran Raka Buming Raka takut debat antar Cawapres. Debat Capres-Cawapres perdana akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Ketua KPU RI Hashim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Gibran lantas memberikan pernyataan soal format baru debat Pilpres 2024 itu. Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu akan mengikuti keputusan KPU. Terkait adanya tudingan dirinya takut debat, putra sulung Presiden Joko Widodo tidak terlalu ambil pusing. Dia tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan mengambil cuti atau tidak untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Komisioner KPU RI Idam Holik membantah pihaknya meniadakan debat Capres maupun debat Cawapres, sebab debat khusus Capres dan Cawapres merupakan regulasi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Pasal 277. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024, sementara itu debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak? Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyampaikan permohonan maafnya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil.
Permintaan maaf ini lantaran beredar luas potongan rekaman video pernyataan putra Presiden Jokowi itu yang kemudian viral di media sosial. Dilansir dari Kompas, Gibran mengaku salah dan meminta maaf, bahkan Gibran pun mohon dikoreksi jika ada statementnya yang salah atau keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Adapun asam sulfat, H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Selain meminta maaf karena salah penyebutan asam folat dan asam sulfat, Gibran juga merespons soal kritik pemberian susu UHT. Diketahui paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming kerap membagikan susu dan makanan kepada anak-anak selama masa kampanye ini. Menurut Gibran, bantuan susu itu hanya bagi anak di atas usia 2 tahun. Untuk yang 2 tahun ke atas, kemarin sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI dan anti-ASI juga. Ya. Kalau 2 tahun ke bawah, ya. hamil harus dicek yodium asam sulfat ini. Lidah Gibran keseleo saat bahas ibu hamil, disindir Anies, bukan dari bengkel. Gibran Rakabuming Raka menyadari telah salah ucap soal nutrisi penting untuk ibu hamil. Pernyataan Capres pendamping Prabowo Subianto itu dalam seketika viral di media sosial. Tak hanya itu, Anies Baswedan yang menjadi kompetitornya di Pilpres 2024 nanti juga ikut berkomentar. Pernyataan Gibran yang viral di media sosial itu terucap saat putra Joko Widodo menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Gibran menyebut asam sulfat menjadi nutrisi penting yang dibutuhkan ibu hamil. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Gibran akhirnya buka suara. Wali Kota Solo langsung minta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Ketika diminta tanggapan terkait reaksi warganet yang kini merundungnya di media sosial, Gibran enggan banyak bicara. Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Anies juga bereaksi atas kekeliruan kompetitornya itu. Capres nomor 1 menyinggung istilah asam sulfat yang diucapkan Gibran. Sindiran itu disampaikan Anies saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan pengentasan stunting harus dilakukan pada ibu hamil. Dia menyebut ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Mengutip dari Tribunnews.com, asam sulfat H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, dan kertas. Sementara itu, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Teruskan kemarin itu hampir jadi wakil presiden saya ini. Ada tetap mas dibuang di mana saja tetap mas. Kemarin itu Capres nomor jadi wakil 2 presiden Prabowo saya. Subianto memberikan statement yang mengejutkan. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ada sosok yang nyaris saja menjadi cawapresnya. Statement ini dikatakan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023. Sosok yang disebut Prabowo Subianto itu bukan Gibran Rakabuming Raka, namun sosok itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang hampir menjadi cawapres pilihannya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun pada akhirnya Prabowo Subianto memilih putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pada acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat lalu, awalnya Prabowo Subianto menyapa Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Prabowo mengatakan dirinya memiliki intuisi yang kuat bahwa Ridwan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat, melainkan juga menembus ke tingkat nasional. Hadir Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional, tutur Prabowo dikutip dari siaran pers. Prabowo merasa intuisinya acap kali tepat, sehingga dia merasa Ridwan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia.
Feeling saya sering tepat, jadi saya punya feeling ini, Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Imbuh Prabowo. Prabowo lantas buka bukaan bahwa ia hampir saja memilih Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin Ridwan Kamil hampir jadi wakil presiden saya. Tapi emas di mana saja tempat emas, ujar Prabowo. Kaget Caimin kenapa Prabowo tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan? Aslinya Menhan itu saya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim bahwa dirinya lah yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, bukan Prabowo Subianto. Caimin menjelaskan hak tersebut karena ingin merespon Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto telah dinyatakan bahwa narasi perubahan yang dibawa PKB dan koalisinya di Pilpres 2024. Padahal PKB dan Nasdem masih ada di dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Caimin menuturkan kalau PAN merupakan partai yang tidak mendukung Presiden RI Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dia membandingkan dengan PKB yang mendukung Jokowi. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali gagal lagi, dia ini 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya mengawal Jokowi dari awal, ujar Caimin kepada wartawan Senin 27 November 2023. Tetapi lanjutnya PAN justru mendapatkan kedudukan di pemerintahan padahal tidak pernah mendukung Jokowi. Pun Caimin juga menjelaskan kepada Prabowo Subianto yang tadinya kursi Menteri Pertahanan akan dijanjikan untuk Caimin. Tiba-tiba dia PAN masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayanlah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janji begitu, kata dia. Ketua Umum PKB itu menyebutkan koalisi yang ada saat ini tidak bisa disebutkan berada di dalam atau di luar pemerintahan. PKB saat ini justru bergabung dengan koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem dan PKS. Koalisi itu sepakat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Pasangan Anies Caimin telah menyandang nomor urut 1 di Pilpres 2024. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali nggak dukung, mau 3 kali gagal lagi dia nih. Tepuk tangan dong. Saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Nah tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayan lah gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin dari pendukung Prabowo. Nah saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tubuh nongol dari sunroof Alphard, Prabowo hentikan mobil demi bendera Palestina. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan aksi yang tidak terduga. Prabowo mengawali kampanyenya perdana di Banten dengan mendatangi Masjid Banten Lama, Serang, Banten pada Minggu 3 Desember 2023 siang. Prabowo bersama keluarga besar atau pertama kali datang ke kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Kesepuhan Kenaziran Kesultanan Banten, Ki Ahmad Jazili Wasi.
Tak berjalan, mereka memakai mobil golf menuju lokasi rumah yang terletak 500 meter dari tugu Masjid Batu Lama. Setelah itu, rombongan Prabowo dan keluarga besar atur berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Masjid Agung Banten. Usai berziarah, Prabowo kembali ke mobilnya untuk melanjutkan kampanye ke titik lokasi berikutnya. Dalam perjalanan menuju lokasi kampanye, Prabowo tiba-tiba meminta pasukan patroli dan pengawal untuk menghentikan kendaraannya. Lalu mantan Danjen Kopassus itu muncul dari atap mobil Alphard putih. Pemilik goyang kemoi meminta ajudannya membeli bendera Palestina yang dijual di sebuah toko di pinggir jalan. Ajudan Prabowo pun langsung bergegas membeli bendera Palestina tersebut. Kemudian ajudan itu memberikannya kepada Prabowo yang berada di atap mobil. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung mengalungkan bendera Palestina itu di bahunya. Melihat hal ini, ratusan simpatisan maupun warga yang berada di pinggir jalan teriak histeris. Mereka terus meneriakkan nama Prabowo. Lalu Prabowo pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dari atap mobil. Tak hanya itu, Prabowo juga melemparkan kaos dan coklat kepada warga maupun pengendara yang sedang bermacet-macetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Debat capres besok gimana Mas? Udah siap nggih. Nanti lagi nggih. Makasih nggih. Dituding takut adu debat di Pilpres 2024, Gibran sebut silakan saja ya. Debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak 5 kali ini menggunakan format dengan dihadiri oleh Capres-Cawapres. Melansir Kompas, tak seperti Pilpres 2019, format debat Pilpres 2024 tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Dengan format yang berbeda itu, muncul narasi Gibran Rakabuming Raka takut debat antar Cawapres. Debat Capres-Cawapres perdana akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Ketua KPU RI Hashim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Gibran lantas memberikan pernyataan soal format baru debat Pilpres 2024 itu. Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu akan mengikuti keputusan KPU. Terkait adanya tudingan dirinya takut debat, putra sulung Presiden Joko Widodo tidak terlalu ambil pusing. Dia tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan mengambil cuti atau tidak untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Komisioner KPU RI Idam Holik membantah pihaknya meniadakan debat Capres maupun debat Cawapres, sebab debat khusus Capres dan Cawapres merupakan regulasi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Pasal 277. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak? Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil.
Permintaan maaf ini lantaran beredar luas potongan rekaman video pernyataan putra Presiden Jokowi itu yang kemudian viral di media sosial. Dilansir dari Kompas, Gibran mengaku salah dan meminta maaf, bahkan Gibran pun mohon dikoreksi jika ada statementnya yang salah atau keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Sorry ya, maaf, mau dikoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Adapun asam sulfat, H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Selain meminta maaf karena salah penyebutan asam folat dan asam sulfat, Gibran juga merespons soal kritik pemberian susu UHT. Diketahui, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming kerap membagikan susu dan makanan kepada anak-anak selama masa kampanye ini. Menurut Gibran, bantuan susu itu hanya bagi anak di atas usia 2 tahun. Untuk yang 2 tahun ke atas kemarin sudah saya sampaikan, tetap fokus ke anti ASI juga. Kalau 2 tahun ke atas, ya. hamil harus dicek yodium asam sulfat ini. Lidah Gibran keseleo saat bahas ibu hamil, disindir Adis, bukan dari bengkel. Gibran Rakabuming Raka menyadari telah salah ucap soal nutrisi penting untuk ibu hamil. Pernyataan capres pendamping Prabowo Subianto itu dalam seketika viral di media sosial. Tak hanya itu, Anies Baswedan yang menjadi kompetitornya di Pilpres 2024 nanti juga ikut berkomentar. Pernyataan Gibran yang viral di media sosial itu terucap saat putra Joko Widodo menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Gibran menyebut asam sulfat menjadi nutrisi penting yang dibutuhkan ibu hamil. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Gibran akhirnya buka suara. Wali Kota Solo langsung minta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Ketika diminta tanggapan terkait reaksi warganet yang kini merundungnya di media sosial, Gibran enggan banyak bicara. Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Anies juga bereaksi atas kekeliruan kompetitornya itu. Capres nomor 1 menyinggung istilah asam sulfat yang diucapkan Gibran. Sindiran itu disampaikan Anies saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, pengentasan stunting harus dilakukan pada ibu hamil. Dia menyebut ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Mengutip dari Tribunnews.com, asam sulfat H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, dan kertas. Sementara itu, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Terus kemarin itu hampir jadi wakil presiden saya ini. Hanya tetap emas dibuang di mana saja tetap emas. Kemarin itu Capres nomor jadi wakil 2 presiden Prabowo saya ini. Subianto memberikan statement yang mengejutkan. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ada sosok yang nyaris saja menjadi cawapresnya. Statement ini dikatakan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023. Sosok yang disebut Prabowo Subianto itu bukan Gibran Rakabuming Raka, namun sosok itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang hampir menjadi cawapres pilihannya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun pada akhirnya Prabowo Subianto memilih putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pada acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat lalu, awalnya Prabowo Subianto menyapa Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Prabowo mengatakan dirinya memiliki intuisi yang kuat bahwa Ridwan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat, melainkan juga menembus ke tingkat nasional. Hadir Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional, tutur Prabowo dikutip dari siaran pers. Prabowo merasa intuisinya acap kali tepat, sehingga dia merasa Ridwan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia.
Feeling saya sering tepat. Jadi saya punya feeling ini, Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Imbuh Prabowo. Prabowo lantas buka-bukaan bahwa ia hampir saja memilih Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin Ridwan Kamil hampir jadi wakil presiden saya. Tapi emas di mana saja tempat emas, ujar Prabowo. Kaget Caimin kenapa Prabowo tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan? Aslinya Menhan itu saya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim bahwa dirinya lah yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, bukan Prabowo Subianto. Caimin menjelaskan hak tersebut karena ingin merespon Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto telah dinyatakan bahwa narasi perubahan yang dibawa PKB dan koalisinya di Pilpres 2024. Padahal PKB dan Nasdem masih ada di dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Caimin menuturkan kalau PAN merupakan partai yang tidak mendukung Presiden RI Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dia membandingkan dengan PKB yang mendukung Jokowi. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali gagal lagi, dia ini 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya mengawal Jokowi dari awal, ujar Caimin kepada wartawan Senin 27 November 2023. Tetapi lanjutnya PAN justru mendapatkan kedudukan di pemerintahan padahal tidak pernah mendukung Jokowi. Pun Caimin juga menjelaskan kepada Prabowo Subianto yang tadinya kursi Menteri Pertahanan akan dijanjikan untuk Caimin. Tiba-tiba dia PAN masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayanlah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu, saya sebetulnya janji begitu, kata dia. Ketua Umum PKB itu menyebutkan koalisi yang ada saat ini tidak bisa disebutkan berada di dalam atau di luar pemerintahan. PKB saat ini justru bergabung dengan koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem dan PKS. Koalisi itu bersepakat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Pasangan Anies Caimin telah menyandang nomor urut 1 di Pilpres 2024. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali nggak dukung, mau 3 kali gagal lagi dia nih. Tepuk tangan dong. Saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Nah, tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayan lah gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin dari pendukung Prabowo. Nah, saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tubuh nongol dari sunroof Alphard, Prabowo hentikan mobil demi bendera Palestina. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan aksi yang tidak terduga. Prabowo mengawali kampanyenya perdana di Banten dengan mendatangi Masjid Banten Lama, Serang, Banten pada Minggu 3 Desember 2023 siang. Prabowo bersama keluarga besar atau pertama kali datang ke kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Kesepuhan Kenaziran Kesultanan Banten, Ki Ahmad Jazili Wasi.
Tak berjalan, mereka memakai mobil golf menuju lokasi rumah yang terletak 500 meter dari tugu Masjid Batu Lama. Setelah itu, rombongan Prabowo dan keluarga besar atur berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Masjid Agung Banten. Usai berziarah, Prabowo kembali ke mobilnya untuk melanjutkan kampanye ke titik lokasi berikutnya. Dalam perjalanan menuju lokasi kampanye, Prabowo tiba-tiba meminta pasukan patroli dan pengawal untuk menghentikan kendaraannya. Lalu mantan Danjen Kopassus itu muncul dari atap mobil Alphard putih. Pemilik goyang kemoi meminta ajudannya membeli bendera Palestina yang dijual di sebuah toko di pinggir jalan. Ajudan Prabowo pun langsung bergegas membeli bendera Palestina tersebut. Kemudian ajudan itu memberikannya kepada Prabowo yang berada di atap mobil. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung mengalungkan bendera Palestina itu di bahunya. Melihat hal ini, ratusan simpatisan maupun warga yang berada di pinggir jalan teriak histeris. Mereka terus meneriakkan nama Prabowo. Lalu Prabowo pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dari atap mobil. Tak hanya itu, Prabowo juga melemparkan kaos dan coklat kepada warga maupun pengendara yang sedang bermacet-macetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Debat capres besok gimana Mas? Oke, siap nggih. Nanti lagi nggih, makasih nggih. Dituding takut adu debat di Pilpres 2024, Gibran sebut silakan saja ya. Debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak 5 kali ini menggunakan format dengan dihadiri oleh Capres-Cawapres. Melansir Kompas, tak seperti Pilpres 2019, format debat Pilpres 2024 tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Dengan format yang berbeda itu, muncul narasi Gibran Raka Buming Raka takut debat antar Cawapres. Debat Capres-Cawapres perdana akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Ketua KPU RI Hashim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Gibran lantas memberikan pernyataan soal format baru debat Pilpres 2024 itu. Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu akan mengikuti keputusan KPU. Terkait adanya tudingan dirinya takut debat, putra sulung Presiden Joko Widodo tidak terlalu ambil pusing. Dia tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan mengambil cuti atau tidak untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Komisioner KPU RI Idam Holik membantah pihaknya meniadakan debat Capres maupun debat Cawapres. Sebab debat khusus Capres dan Cawapres merupakan regulasi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Pasal 277. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara itu debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka menyampaikan permohonan maafnya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil.
Permintaan maaf ini lantaran beredar luas potongan rekaman video pernyataan putra Presiden Jokowi itu yang kemudian viral di media sosial. Dilansir dari Kompas, Gibran mengaku salah dan meminta maaf, bahkan Gibran pun mohon dikoreksi jika ada statementnya yang salah atau keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Sorry ya, maaf, mau dikoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Adapun asam sulfat, H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Selain meminta maaf karena salah penyebutan asam folat dan asam sulfat, Gibran juga merespons soal kritik pemberian susu UHT. Diketahui paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming kerap membagikan susu dan makanan kepada anak-anak selama masa kampanye ini. Menurut Gibran, bantuan susu itu hanya bagi anak di atas usia 2 tahun. Untuk yang 2 tahun ke atas kemarin sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI dan anti ASI juga. Ya. Kalau 2 tahun ke bawah kalau sama ASI. Ya. Hamil harus dicek yodium asam sulfat ini. Lidah Gibran keseleo saat bahas ibu hamil, disindir Adis, bukan dari bengkel. Gibran Rakabuming Raka menyadari telah salah ucap soal nutrisi penting untuk ibu hamil. Pernyataan Capres pendamping Prabowo Subianto itu dalam seketika viral di media sosial. Tak hanya itu, Anies Baswedan yang menjadi kompetitornya di Pilpres 2024 nanti juga ikut berkomentar. Pernyataan Gibran yang viral di media sosial itu terucap saat putra Joko Widodo menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Gibran menyebut asam sulfat menjadi nutrisi penting yang dibutuhkan ibu hamil. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Gibran akhirnya buka suara. Wali Kota Solo langsung minta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Ketika diminta tanggapan terkait reaksi warganet yang kini merundungnya di media sosial, Gibran enggan banyak bicara. Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Anies juga bereaksi atas kekeliruan kompetitornya itu. Capres nomor 1 menyinggung istilah asam sulfat yang diucapkan Gibran. Sindiran itu disampaikan Anies saat kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan pengentasan stunting harus dilakukan pada ibu hamil. Dia menyebut ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup mulai dari zat besi, yodium, dan asam folat. Mengutip dari Tribunnews.com, asam sulfat H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, dan kertas. Sementara itu, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Teruslah kemarin itu hampir jadi wakil presiden saya. Tadi tetap mas dibuang di mana saja tetap mas. Kemarin itu Capres hampir nomor jadi wakil 2 presiden Prabowo saya. Subianto memberikan statement yang mengejutkan. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ada sosok yang nyaris saja menjadi cawapresnya. Statement ini dikatakan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 November 2023. Sosok yang disebut Prabowo Subianto itu bukan Gibran Rakabuming Raka, namun sosok itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang hampir menjadi cawapres pilihannya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun pada akhirnya Prabowo Subianto memilih putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pada acara Rakerda Abdesi di Bandung, Jawa Barat lalu, awalnya Prabowo Subianto menyapa Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Prabowo mengatakan dirinya memiliki intuisi yang kuat bahwa Ridwan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat, melainkan juga menembus ke tingkat nasional. Hadir Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional, tutur Prabowo dikutip dari siaran pers. Prabowo merasa intuisinya acap kali tepat, sehingga dia merasa Ridwan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia.
Feeling saya sering tepat. Jadi saya punya feeling ini, Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Imbuh Prabowo. Prabowo lantas buka-bukaan bahwa ia hampir saja memilih Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin Ridwan Kamil hampir jadi wakil presiden saya. Tapi emas di mana saja tempat emas, ujar Prabowo. Kaget Caimin kenapa Prabowo tiba-tiba jadi Menteri Pertahanan? Aslinya Menhan itu saya. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim bahwa dirinya lah yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, bukan Prabowo Subianto. Caimin menjelaskan hak tersebut karena ingin merespon Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto telah dinyatakan bahwa narasi perubahan yang dibawa PKB dan koalisinya di Pilpres 2024. Padahal PKB dan Nasdem masih ada di dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Caimin menuturkan kalau PAN merupakan partai yang tidak mendukung Presiden RI Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dia membandingkan dengan PKB yang mendukung Jokowi. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali gagal lagi, dia ini 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi. Ya, saya ini sebetulnya mengawal Jokowi dari awal, ujar Caimin kepada wartawan Senin 27 November 2023. Tetapi lanjutnya PAN justru mendapatkan kedudukan di pemerintahan padahal tidak pernah mendukung Jokowi. Pun Caimin juga menjelaskan kepada Prabowo Subianto yang tadinya kursi Menteri Pertahanan akan dijanjikan untuk Caimin. Tiba-tiba dia PAN masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayanlah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janji begitu, kata dia. Ketua Umum PKB itu menyebutkan koalisi yang ada saat ini tidak bisa disebutkan berada di dalam atau di luar pemerintahan. PKB saat ini justru bergabung dengan koalisi perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem dan PKS. Koalisi itu bersepakat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Pasangan Anies Caimin telah menyandang nomor urut 1 di Pilpres 2024. PAN ini 2 kali pemilu dukung Prabowo, mau 3 kali nggak dukung, mau 3 kali gagal lagi dia nih. Tepuk tangan dong. Saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Nah tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat Menteri 1, lumayan lah gitu kan. Nggak ada hujan, nggak ada angin dari pendukung Prabowo. Nah saya ingin sampaikan aja, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tubuh nongol dari sunroof Alphard, Prabowo hentikan mobil demi bendera Palestina. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan aksi yang tidak terduga. Prabowo mengawali kampanyenya perdana di Banten dengan mendatangi Masjid Banten Lama, Serang, Banten pada Minggu 3 Desember 2023 siang. Prabowo bersama keluarga besar Atut pertama kali datang ke kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Kesepuhan Kenaziran Kesultanan Banten, Ki Ahmad Jazili Wasi. Tak berjalan, mereka memakai mobil golf menuju lokasi rumah yang terletak 500 meter dari tugu Masjid Banten Lama. Setelah itu, rombongan Prabowo dan keluarga besar Atut berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Masjid Agung Banten.
Usai berziarah, Prabowo kembali ke mobilnya untuk melanjutkan kampanye ke titik lokasi berikutnya. Dalam perjalanan menuju lokasi kampanye, Prabowo tiba-tiba meminta pasukan patroli dan pengawal untuk menghentikan kendaraannya. Lalu mantan Danjen Kopassus itu muncul dari atap mobil Alphard putih. Pemilik goyang kemoi meminta ajudannya membeli bendera Palestina yang dijual di sebuah toko di pinggir jalan. Ajudan Prabowo pun langsung bergegas membeli bendera Palestina tersebut. Kemudian ajudan itu memberikannya kepada Prabowo yang berada di atap mobil. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun langsung mengalungkan bendera Palestina itu di bahunya. Melihat hal ini, ratusan simpatisan maupun warga yang berada di pinggir jalan teriak histeris. Mereka terus meneriakkan nama Prabowo. Lalu Prabowo pun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dari atap mobil. Tak hanya itu, Prabowo juga melemparkan kaos dan coklat kepada warga maupun pengendara yang sedang bermacet-macetan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Debat capres besok gimana Mas? Udah siap nggih. Nanti lagi nggih. Makasih nggih. Dituding takut adu debat di Pilpres 2024, Gibran sebut silakan saja ya. Debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak 5 kali ini menggunakan format dengan dihadiri oleh Capres-Cawapres. Melansir Kompas, tak seperti Pilpres 2019, format debat Pilpres 2024 tak ada secara khusus menampilkan Cawapres. Dengan format yang berbeda itu, muncul narasi Gibran Raka Buming Raka takut debat antar Cawapres. Debat Capres-Cawapres perdana akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023 mendatang. Ketua KPU RI Hashim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Gibran lantas memberikan pernyataan soal format baru debat Pilpres 2024 itu. Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu akan mengikuti keputusan KPU. Terkait adanya tudingan dirinya takut debat, putra sulung Presiden Joko Widodo tidak terlalu ambil pusing. Dia tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan mengambil cuti atau tidak untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Komisioner KPU RI Idam Holik membantah pihaknya meniadakan debat Capres maupun debat Cawapres, sebab debat khusus Capres dan Cawapres merupakan regulasi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Pasal 277. Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024, sementara itu debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak? Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyampaikan permohonan maafnya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan ibu hamil. Permintaan maaf ini lantaran beredar luas potongan rekaman video pernyataan putra Presiden Jokowi itu yang kemudian viral di media sosial.
Dilansir dari Kompas, Gibran mengaku salah dan meminta maaf, bahkan Gibran pun mohon dikoreksi jika ada statementnya yang salah atau keliru. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Sorry ya, maaf, mau dikoreksi. Gibran juga memberikan tanggapan setelah videonya itu tersebar di media sosial. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Adapun asam sulfat, H2SO4 merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulp, dan kertas. Jenis cairan ini juga banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Salah satu sifat asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Selain meminta maaf karena salah penyebutan asam folat dan asam sulfat, Gibran juga merespons soal kritik pemberian susu UHT. Diketahui, paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming kerap membagikan susu dan makanan kepada anak-anak selama masa kampanye ini. Menurut Gibran, bantuan susu itu hanya bagi anak di atas usia 2 tahun. Untuk yang 2 tahun ke atas, kemarin sudah saya sampaikan, tetap fokus ke ASI dan anti ASI juga. Kalau 2 tahun ke bawah, kalau ASI.